Kenapa investasi di tahun 2022 sampai 2023 ini terasa susah, guys? Nah, di video gua kali ini, guys, gua mau ngejelasin sedikit nih, guys, mengapa investasi di tahun 2023, 22 sampai 2023 ini kenapa merasa itu sangat susah banget, susah banget dapet cuan segala macam. Nah, di video gua kali ini gua bakal ngebahas tuntas mengenai ini, guys ya. Tapi sebelum gua mau masuk ke dalam pembahasan lebih dalam lagi, gua mau minta tolong teman-teman untuk bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila menurut kalian konten investasi yang aku bikin ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Kalian bisa tinggal tekan tombol subscribe, like, comment, dan share-nya ya guys ya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kita masuk lagi guys ya. Tadi gua di pembukaan awal gua udah bilang guys, kenapa investasi di tahun 2022 sampai 2023 ini terasa sangat sulit banget ya guys ya. Nah, kita cek dulu nih guys, kenapa sih penyebabnya apa aja gitu ya kan? Banyak yang merasa bahwa susah banget nih cari cuan di investasi saham pada tahun 2022, 2021, bahkan sampai di tahun 2023 ini juga merasa sangat susah, apalagi di tahun ini ya guys ya. Beda dengan periode pandemi di tahun 2021 saat market mulai alami recovery ya, setelah alami koreksi besar-besaran, lalu dia marketnya itu setelah pasca terjadinya COVID 2019, itu mulai naik tuh, market mulai stabil tiap hari ISG liatnya hijau, satu minggu full hijau, itu kan enak liatnya ya. Nah, kalau di tahun 2023 ini kenapa gitu loh, kenapa bisa terjadi kayak susah banget gitu loh buat cuan gitu kan, ada berita-berita apa gitu tiba-tiba nanti mungkin muncul apa gitu kan yang bisa bikin harga market tuh jadinya ngedown lagi gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi guys? Apakah ini suatu hal yang wajar atau nggak wajar sih sebenarnya guys? Nah, di video gua kali ini gua mau bahas ini guys, supaya kalian itu ngerti kenapa sih investasi gue di tahun 2023 ini susah banget, berat banget gitu ya. Atau bahkan ada yang bener-bener ingin putus asa gitu, ah gua nggak mau lagi lah investasi gini-gini. Nah, ini gua mau bahas tuntas ya. Nah, oke guys, kita langsung masuk ya guys ya. Untuk mencapai harga aset yang bertumbuh stabil, salah satunya itu harus ditandai dengan market yang bergerak dalam volatilitas yang wajar ya guys ya. Nah, salah satu ukuran yang dipakai untuk mengukur volatilitas market itu adalah dengan menggunakan fixed index yang dikenal juga sebagai fear index. Nah, fear index ini sendiri, fear index ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur sentimen investor terhadap pasar. Nah, indeks ini tuh biasa menggambarkan apakah pasar itu sedang mengalami bullish atau sedang mengalami tren bullish atau optimis atau bearish atau pesimis ya, berdasarkan tingkat rasa takut dan rasa serakah investor. Nah, gua bakal kasih tunjuk ya nanti mengenai fear index ini gimana sih cara lihatnya segala macam ya guys ya. Nah, terkadang investor itu akan menjadi tidak rasional ketika kondisi pasar sedang ekstrim guys. Nah, dalam kondisi market yang tak gonjang-ganjing, nah investasi itu akan terasa nyaman saat fix di rentang 13 sampai 18 below 20 ya. Nah, reading di atas 20 mulai menandakan nih guys, kalau udah melewati di garis 20 biasa itu mulai menandakan mulai munculnya ketidakpastian dan ketakutan di market guys. Nah, saat hal ini bisa terjadi itu pada saat contohnya itu pada saat krisis finansial tahun 2008 tuh. Bahkan sempat mencapai level 50 guys. Nah, biasa kalau rentang lebih bagus itu di antara 13 sampai 18 biasanya. Kalau di atas mulai di atas lebih dari 20, nah itu mulai menandakan ketidakpastian dan ketakutan di market. Biasanya begitu guys. Nah, lalu ini ya guys ya, field index yang tadi gua mau tunjuk. Nah, ini gua gambarinnya seperti ini guys ya gambarannya ya. Nah, sepanjang tahun 2022 sampai 2023, VIX itu cenderung bergerak sideways pada rentang 14,73 sampai 37,79, di mana hal ini tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2020 sampai 2021 yang cenderung bergerak turun setelah mencapai
puncak saat WHO itu mengumumkan COVID sebagai pandemi global. Nah, kenapa sih volatilitas itu cenderung sideways dan tinggi di tahun 2022 sampai 2023 ini, guys? Nah, tantangan investor saham itu investor saham angkatan corona, nah jelas lebih challenging sih guys, lebih challenge ya, lebih lebih challenging ketimbang mereka yang berinvestasi pra covid atau antara 2010 sampai 2020, karena begitu banyak kejadian atau event ekonomi yang telah membuat market ini volatile guys. Nah, beberapa hal ini yang pertama itu ada energi ya, energi naiknya harga energi itu dipicu oleh kenaikan WTI ke level 100 lebih per barelnya. Lalu ada berita tentang kripto, rontoknya market cap kripto dari 3 triliun USD menjadi 800 miliar USD. Lalu ada kegagalan bank fail, ditutupnya SVB dan Signature Bank serta pengambilan alih Credit Suisse oleh UBS. Lalu ada lagi juga dari kenaikan suku Fed ya kan, kenaikan suku Fed bunga di US yang cepat naiknya 75 bps dalam satu pengumuman. Lalu yang kelima itu ada inflasi tertinggi di US dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Lalu ada yang keenam itu perang di Ukraina dan Rusia nyaris men-trigger WW3 ya, itu perang dunia ketiga ya maksudnya ya guys ya. Lalu yang tujuh itu adalah tingginya angka utang kartu kredit di US yang mendekati 1 triliun USD atau setara dengan 986 miliar ya. Delapan itu adalah house pricing ya, harga properti yang meroket bahkan melampaui harga sebelum krisis subprime di tahun 2008 guys. Lalu kesembilan itu adalah adanya stimulus ya untuk pemulihan COVID. Pemerintah Amerika itu injeksi lebih dari 4 triliun USD. Nah, ke market yang berasal dari cetak-cetak USD guys. Nah, itu beberapa hal-hal yang mungkin eh gara-gara itu market itu bisa terjadi volatile pada tahun ini guys. Nah, kemudian badai itu pasti berlalu guys ya. Ingat, semua apa yang kita jalani melawan apa maksudnya berbagai hal itu pasti ada rintangannya guys. Dimana rintangan itu pasti ada jalan keluarnya juga, pas badai itu pasti akan berlalu guys. Tidak mungkin lah market tiap hari merah selamanya merah gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti ada merahnya, nanti pasti ada senangnya juga guys. Nah, pada tahun 2023 itu masih akan berat banget karena tiap hari itu selalu aja ada kabar baru yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham yang kita punya. Kayak contohnya itu kayak kemarin ya kan, ada pergerakan dari apa, bank SVB bangkrut lah, terus ada bank Signature Bank bangkrut, segala macam bank-bank gede di Amerika pada bangkrut, itu mulai muncul isu, lalu langsung kena dampak ke IHSG kita di Indonesia. Nah itu bukan dari itu doang sih, belum tahu ya kita kedepannya itu ada berita-berita apa aja yang bisa mungkin menggemparkan IHSG yang ada di Indonesia guys. Nah, sebagai investor itu fokus kepada perubahan harga jangka panjang dan jangan terpengaruh oleh pergerakan jangka pendeknya guys ya. Apalagi kalau kalian ingin menjadi seorang investor ya. Ya, kalau investor itu kan fokusnya itu ke jangka panjang. Beda halnya sama seorang trader ya. Kalau trader itu kan fokusnya jangka pendek. Makanya dia kalau misalnya harganya udah mulai menurun menurun nih, udah turun lewat titik Fibo berapa nih, gua udah mulai cut loss nih. Nah, kalau kalau investor itu kan enggak, kalau investor itu melihat secara keseluruhan perusahaan itu, perusahaannya seperti apa sih sebenarnya, sebenarnya perusahaannya rugi atau memang marketnya doang yang lagi berantakan, tapi perusahaannya itu memang stabil, masih profit terus tiap bulan, tiap tahun masih profit, itu kan nggak masalah ya kan. Nah, jadinya mungkin memang badai itu memang sementara doang, nggak berjangka waktu selamanya gitu. Oke guys, mungkin itu aja dulu ya video penjelasan mengenai kenapa investasi ini terasa susah di tahun 2022 sampai 2023 ini guys. Semoga apa yang gue jelaskan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya guys ya. Semoga di tahun 2022 sampai 2023 ini meskipun market lagi kurang stabil, banyaknya volatilitas harga segala macam, terus banyaknya berita-berita yang kurang enak juga ya kan yang akan berdampak di IHSG kita, semoga badai semua ini cepat berlalu ya guys ya. Oke, sekali lagi gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman apabila menurut kalian konten di channel gua bisa bermanfaat dan menarik ya, supaya gua juga bisa lebih semangat lagi
buat konten-konten seputar investasi nih guys ya. Oke guys, mungkin itu aja. Gua bakal bikin lagi video-video terbaru lainnya seputar investasi guys ya. Oke guys, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video gua berikutnya guys ya, video investasi lainnya guys. Bye bye guys, see you guys.